Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional sepakat bergabung dengan koalisi Gerindra serta PKB menghadapi pemilu 2024. Keempat partai bersepakat mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Deklarasi bergabungnya Golkar dan PAN digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Minggu pagi tadi. Apakah ada peran istana di balik bergabungnya Golkar dan PAN di koalisi Prabowo? Sore ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah bergabung. Ada Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan, kemudian ada founder Sirus Network Hasan Nasbi, dan kita menunggu bergabungnya Sekjen Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Selamat sore Kang Aceh dan juga Mas Hasan. Selamat sore Mbak Nana. Oke, Kang Aceh, meskipun tadi sudah disampaikan ya, kita ini ingin tahu apa pertimbangan Golkar tiba-tiba memutuskan mendukung Prabowo setelah sebelumnya sempat intens dengan PDI Perjuangan sampai membentuk tim teknis. Iya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa keputusan ini tidaklah tiba-tiba ya. Karena kita tahu bahwa intensitas pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo itu sudah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2022 yang lalu. Dan pembicaraan tersebut tentu banyak hal yang dibahas dari mulai soal pemerintahan, hingga pada ujungnya memang membicarakan soal dukungan terhadap pemilihan presiden tahun 2024. Bahwa Partai Golkar melakukan komunikasi politik dengan koalisi partai yang lainnya, tentu itu bagian dari dinamika yang dilakukan di dalam tubuh Partai Golkar. Karena Pak Erlangga Hartarto sendiri itu diberikan mandat oleh partai untuk melakukan komunikasi politik, untuk memastikan dan menentukan pilihan, dan tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan yang paling utama sesungguhnya adalah bahwa kami sebagai partai tentu harus memiliki kesamaan pandangan terkait dengan berbagai agenda-agenda bersama yang harus disusun dalam rangka apa yang kami sebut sebagai upaya kita mensejahterakan rakyat Indonesia. Karena kami meyakini bahwa Pak Prabowo tentu dengan kepemimpinan beliau dan komitmen untuk melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu penting untuk dikuatkan dalam satu koalisi besar. Gitu. Kang Aceh, dan koalisi besar itu sekarang Kang Aceh, jadi Anda mengatakan bahwa ini bukan keputusan yang tiba-tiba karena sudah hampir berbulan-bulan, hampir 11 bulan Golkar menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra. Tapi kami juga dapat informasi bahwa sebelum memutuskan untuk bergabung ke Prabowo Subianto, sebetulnya Ketua Umum Anda Pak Erlangga Hartarto intens berkomunikasi, berkonsultasi, berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Jadi ini nggak ada arahan dari Presiden Jokowi kepada Golkar untuk mendukung Pak Prabowo. Ya, kalau Pak Presiden bertemu dengan Pak Erlangga sebagai anggota kabinet, saya kira wajar ya. Karena apalagi Pak Erlangga adalah sebagai Menko Perekonomian, terlalu banyak agenda-agenda politik dan agenda teknokratik yang selama ini dibangun antara Pak Erlangga sebagai bagian Menko Perekonomian. Jadi sebagai pembantu presiden tentu beliau harus siap kapan saja. Bicara soal pilihan politik dibicarakan nggak? Bicara soal pilihan politiknya Golkar didiskusikan nggak dengan presiden? Iya, kan kita tahu bahwa kabinet itu juga bagian dari jabatan politik ya. Tentu disinggung-singgung soal politik tentu saja. Tapi saya kira kalau soal pilihan terkait dengan kebijakan untuk menentukan di mana capres akan berlabuh, tentu apa yang dilakukan oleh Pak Erlangga tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Gitu. Jadi saya kira terlalu terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa ada proses yang intervensi terhadap kebijakan Partai Golkar ini. Jadi tentu kami harus tegaskan bahwa apa yang diambil oleh Partai Golkar itu bagian dari proses yang cukup panjang dalam rangka kita memastikan bahwa berbagai diskusi kami misalnya di Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Mas Edi Suparno di PAN
itu tentu ya kita diskusikan bersama dengan Pak Prabowo, dan kita harus menjatuhkan pilihan terhadap Pak Prabowo ini tentu dari berbagai Oke, pertimbangan baik, pertimbangan kepentingan ya. kebangsaan maupun kepentingan elektoral partai juga tentu kami sangat Baik, baik. pertimbangkan begitu. Oke, masalahnya ini Presiden Jokowi adalah kader resmi PDI Perjuangan yang sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Sebagai Ya. pembantu Presiden, Pak Erlangga sekaligus Ketua Umum Golkar pasti akan menyampaikan dan berdiskusi soal pilihan politik Partai Golkar yang mungkin berbeda dengan Presiden. Ya, makanya kami sangat menghormati posisi presiden ya. Oke. Kita tahu bahwa presiden itu secara politik memang beliau kan selama ini telah menunjukkan berdiri di semua kekuatan politik, dan beliau kan tegas kemarin juga mengatakan bahwa beliau tidak cawe-cawe terhadap persoalan misalnya yang terjadi di internal Partai Golkar gitu. Dan kami juga harus menunjukkan sebagai partai tentu kami juga harus menunjukkan independensi untuk menentukan arah dari koalisi Baik, di tahun 2024. baik. Dan penentuannya tentu kita sudah sampaikan tadi pagi bahwa Partai Golkar Oke. bersama dengan ketiga partai lainnya melabuhkan dukungan terhadap calon presiden Pak Prabowo Subianto. Oke, saya mau ke Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional yang sudah bergabung bersama dengan kita. Mas Edi, langsung saja, ini PAN memang sudah sejak lama ya PDKT ataupun diisukan akan bergabung mendukung Prabowo. Pertanyaan saya, apakah kemudian PAN sementara Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN ini adalah pembantunya Presiden Jokowi melaporkan pilihan mendukung Pak Prabowo ini kepada Presiden Jokowi? Pertama, PAN ini sudah 2 pemilu mendukung Pak Prabowo, 2014, 2019. Dan Pak Zulkifli Hasan sudah menyampaikan dalam pertemuan kita dengan Pak Prabowo bahwa mari Pak Prabowo kita tuntaskan perjuangan kita. Jadi artinya bergabungnya PAN dengan Pak Prabowo untuk mendukung beliau maju di dalam kontestasi Pilpres 2024 merupakan sebuah pilihan yang alamiah, yang natural, yang logis, karena kita sudah 2 kali mendukung dan kita memang memiliki tekad untuk menuntaskan perjuangan ini bersama-sama. Oke. Nah, tentu sebagai bantu Presiden, Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan tentu menjalin komunikasi yang aktif dengan Presiden. Apakah itu dalam konteks keseharian beliau sebagai Menteri ataupun sebagai pimpinan parpol. Saya yakin bahwa pembahasan-pembahasan itu tentu menyentuh juga permasalahan-permasalahan mengenai pilihan Pilpres ini, tetapi saya perlu sampaikan di sini, Pak Zulkifli Hasan adalah pemegang mandat dari Partai Amanat Nasional di Rakernas 2022 dan dikuatkan lagi dalam Rakornas pemenangan pemilu di Semarang tahun 2023 untuk menetapkan siapa yang akan menjadi capres dan cawapres pilihan PAN di pemilu dan Pilpres 2024. Nah, oleh karena itu saya ingin menegaskan bahwa Pak Zul sudah memegang mandat yang begitu kuat. Tetapi sebagai seorang pembantu Presiden tentu saya yakini beliau menunjung tinggi etika dan kesantunan dan menyampaikan hal ini keinginan PAN untuk bergabung dengan koalisi bersama-sama Pak Prabowo. Oke, ini Mas Edi lebih terang nih, kalau Golkar tadi masih malu-malu diskusi dengan Presiden, kalau PAN tampaknya udah lebih terbuka diskusi dengan Presiden soal pilihan politiknya. Mas Edi, tapi tadi Anda katakan ya bahwa PAN sudah 2 kali mendukung Prabowo di Pilpres dan dua-duanya itu kalah. Apa yang membuat PAN yakin bahwa pada pemilu 2024 Pak Prabowo bisa menang sehingga PAN melabuhkan pilihan ke Prabowo untuk ketiga kalinya? Ya, kita lihat saat ini ya mungkin yang paling ada jelas dari depan mata itu hasil survei yang ada ya. Dan ini tidak hanya 1 atau 2, tetapi boleh dibilang hampir seluruh lembaga survei sudah menyatakan hal tersebut, bahwa Pak Prabowo memiliki kans yang baik karena unggul dalam berbagai survei, terutama akhir-akhir ini. Ditambah lagi dukungan dari seluruh
kader PAN di seluruh Indonesia yang menghendaki kita untuk menuntaskan kerja-kerja besar kita bersama Pak Prabowo. Sehingga hal ini ya tentu mendorong kita untuk segera berlabuh kepada Pak Prabowo. Dan kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Nana, bahwa Pak Zul sebagai menteri menyampaikan keinginan PAN gitu. Jadi bukan meminta restu atau justru ada cawe-cawe dari presiden. Saya yakini Pak Presiden kita adalah seorang yang demokratis hingga tidak akan mau cawe-cawe dalam hal ini. Baik, saya mau tanya ke Mas Hasan ini. Mas Hasan, apakah Anda percaya bahwa bergabungnya Golkar dan juga PAN ini bebas intervensi dari Presiden Jokowi atau justru sebaliknya Presiden Jokowi lah yang aktif kemudian mendorong Golkar dan juga PAN untuk segera melabuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto? Kalau menurut saya pilihan partai-partai koalisi pemerintah ini ke Ganjar oke, ke Prabowo oke. Jadi menurut saya selama menjadi bagian dari pemerintah, itu kalau misalnya Golkar atau PAN mendukung Ganjar, menurut saya juga direstui oleh Pak Jokowi. Mendukung Prabowo juga direstui karena dua-duanya merupakan bagian dari pemerintah. Saya juga yakin sekali bahwa pilihan ini sudah diskusi dengan Pak Jokowi. Tapi kalau melihat gaya Pak Jokowi kan Pak Jokowi biasanya nanya, Anda nyamannya sama siapa? Kalau nyamannya sama Ganjar, ya silakan mendukung Ganjar. Segera umumkan. Kalau Anda jika nyamannya dengan Prabowo, ya silakan dukung Prabowo. Menurut saya yang agak-agak berat itu kalau bilang nyaman sama Anies. Nah itu mungkin agak berat diskusinya dengan Pak Jokowi. Jadi dengan Nasdem. Tapi kalau nyamannya dengan salah satu di antara dua ini, saya yakin diskusinya nggak alot dengan Pak Jokowi karena akan dipersilakan. Kan itu juga yang terjadi dengan relawan-relawan. Relawan yang merasa nyaman dengan Ganjar dipersilakan dengan Ganjar. Tapi ada relawannya Pak Jokowi yang nyaman dengan Prabowo ya dipersilakan juga dengan Prabowo. Jadi masing-masing juga merasa punya blessing. Yang bergabung dengan Ganjar merasa dapat blessing, yang bergabung dengan Prabowo juga mendapat blessing. Nah, tapi kan nggak faktor tunggal menurut saya diskusi dengan Pak Jokowi ini. Ini kan juga ada soal kemampuan komunikasi masing-masing capres. Apakah misalnya komunikasi antara PAN dengan Golkar dengan Ganjar misalnya cukup intens? Saya tidak melihat itu, minimal yang di media, yang tampak di permukaan kita nggak melihat itu. Tapi kalau diskusi dengan Pak Prabowo yang tampak di media aja berkali-kali, ya kan? Antara PAN dengan Pak Prabowo, antara Golkar, antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, itu yang kelihatan aja berkali-kali. Saya rasa yang nggak kelihatan juga lebih dari itu gitu. Jadi menurut saya tidak faktor tunggal ini, tidak hanya kita bicara faktor tunggal apakah mereka diskusi dengan Pak Jokowi atau tidak, tapi secara chemistry mungkin karena pembicaraannya sudah berkali-kali antara dua partai ini dengan Pak Prabowo, akhirnya mungkin mereka merasa lebih seret melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo. Kalau dengan PDIP saya belum melihat ya, Golkar ketemu dengan Ibu Mega langsung saya belum melihat ya. Saya nggak tahu apakah itu dilakukan sembunyi-sembunyi atau tidak, tapi paling tidak yang terbuka itu kita belum lihat. Dan yang Golkar lakukan kan baru membentuk tim teknis. Saya rasa Bro Aceh salah satu anggotanya. Tim teknis dengan tim teknis yang ada di PDIP. Jadi baru tim yang bicara. Sementara kalau dengan Pak Prabowo mungkin langsung dia bicara kayaknya. Pak Erlangganya langsung bicara dengan Pak Prabowo tanpa melalui tim teknis. Nah mungkin saya rasa itu juga yang terjadi di PAN. Gitu. Kalau PAN mungkin udah pernah bertemu langsung dengan Megawati tapi masih bareng-bareng gitu loh. Belum apa yang tertutup yang sangat strategik dan taktis kayaknya belum. Jadi mungkin itu alasannya mereka melabuhkan pilihan ke Prabowo, tapi catatan saya pasti bukan faktor tunggal. Gitu. Tapi kan ini ketua umum partai ini baik ketua umum Golkar ataupun ketua umum PAN semuanya mengatakan panglima tertingginya adalah Pak Jokowi begitu. Semuanya tegak lurus terhadap Pak Jokowi. Jadi itu yang menjadi pertanyaan bahwa ketika mereka sudah punya preferensi pilihan dan mereka melihat Pak Jokowi ini sebagai kader PDI Perjuangan yang harusnya taat terhadap perintah partainya, itu kan juga ditanyakan sebetulnya. Itu yang ingin saya tanyakan Mas Hasan. Iya, Pak Jokowi memang lahir dari rahim PDI Perjuangan. Tapi kan kalau sudah jadi presiden, dia sudah beyond partai politik kan. Apalagi sekarang kan nggak bisa juga dia bilang, oh kalau Anda nggak bisa ngomong sama saya kader partai politik, nggak bisa kayak gitu. Sudah presiden kayak gitu kan. Atau justru mungkin Anda melihat Pak Jokowi berbeda pilihan dengan partainya. Sehingga mengarahkan Golkar dan juga PAN untuk ke Pak Prabowo. Anda melihatnya begitu Mas Hasan?
kesimpulan ini baru solid kalau wakilnya Pak Prabowo Gibran. Tapi kalau wakilnya Pak Prabowo bukan Gibran, menurut saya Pak Jokowi akan mengasih blessing kedua pihak ini. Baik, saya akan tanya nanti kalau soal wakilnya wakil. Gibran ya berarti Pak Jokowi akan full ini gitu. Karena kita akan tanya soal wakil. Wakil ini menentukan posisi politiknya Pak Jokowi terhadap partai-partai ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang Golkar dan juga PAN yang merapat ke koalisi Prabowo Subianto. Apakah ada restu dari Presiden Jokowi ataupun arahan dari Presiden Jokowi? Saya akan lanjutkan ke Kang Aceh. Kang Aceh, apakah dalam proses koalisi ini ya dengan Pak Prabowo Subianto, ini Golkar dalam posisi tetap mengajukan Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Anda, sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Ya, saya sebagai kader partai ya. Tentu kalau saya ditanya sebagai kader partai, ya keinginannya ya Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden gitu ya. Karena bagaimanapun proposal yang tadi disampaikan oleh Pak Erlangga menyangkut dengan soal pemulihan ekonomi, soal pemanfaatan secara maksimal bonus demografi, ya bagaimana menaikkan tingkat pendapatan kita menjadi high income country, itu kan semua terkait dengan bagaimana mendorong pemulihan ekonomi dan perekonomian bangsa. Dan tentu menurut saya sebagai kader partai, tentu Pak Erlangga lah figur yang cocok untuk itu. Tapi ya tentu kita serahkan semua kepada para ketua umum partai politik ya yang sudah menentukan dan melabuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo. Dan saya kira seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Prabowo sendiri, kan kita tahu bahwa ini kan masih sangat terbuka koalisi ini. Dan dari sejak awal kan Pak Erlangga yang menginisiasi adanya koalisi besar. Dan saya kira koalisi besar yang dimaksud mungkin salah satunya adalah bentuknya adalah seperti sekarang ini. Jadi tentu soal pembahasan cawapres nanti pada saatnya akan dibahas oleh para bersama gitu. Mas Edi, kalau PAN sendiri kan sudah terang-terangan ya mengatakan bahwa ingin Erick Thohir yang menjadi cawapres begitu, baik ke koalisinya Mas Ganjar ataupun koalisinya Pak Prabowo. Karena sekarang sudah resmi PAN bergabung ke koalisinya Pak Prabowo, apakah PAN akan sangat gencar sekali mendorong Erick Thohir sebagai cawapresnya Pak Prabowo? Pertama kita memang dari awal menyampaikan hal tersebut, tetapi tentu kita hormati posisi partai-partai politik yang lain, terutama yang sudah tergabung sekarang di dalam koalisi kita yang bersama. Nah, tadi disampaikan oleh Kang Aceh bahwa Pak Erlangga tentu akan diusung oleh Golkar, PKB tentu akan mengusung Gus Muhaimin, kita juga akan mengajukan Pak Erick Thohir yang memang baik disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam media conference tadi pagi di gedung museum naskah proklamasi bahwa ini akan dibicarakan secara musyawarah mufakat dengan semua pimpinan partai politik. Nah, jadi ini adalah pertanda bahwa kendati beliau seorang prajurit, tetapi beliau seorang yang sangat demokratis. Dan ini sudah dibahas di dalam forum terbuka, akan ada suatu forum musyawarah mufakat dari semua pimpinan partai politik. Nah, dalam kesempatan ini juga saya perlu sampaikan bahwa kita ketika bergabung di sini tentu sudah menyatakan diri terbuka untuk membahas ini secara musyawarah mufakat dengan harapan bahwa nanti cawapresnya itu nanti akan ditentukan dengan suara bulat dari semua peserta di dalam koalisi ini. Baik. Saya tanya ke Mas Hasan ya, terakhir. Dengan konstelasi politik yang seperti ini ya, koalisi besar ini sudah bergabung Gerindra, Golkar, PAN dan juga PKB. Pertanyaan saya, mungkin nggak PDI Perjuangan bergabung dan Ganjar Pranowo ditarik menjadi cawapresnya Pak Prabowo di situ? Karena ini Projo Bali sudah bersuara memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Saya rasa ide pertamanya Pak Jokowi kan itu, memasangkan Prabowo dengan Ganjar. Itu saya yakin tuh ide itu masih hidup di kepala sampai Pak sekarang Jokowi ya? Sebenarnya. Ide. Tapi kan lagi-lagi kita mau bilang bahwa ide seorang Pak Jokowi kan nggak serta-merta begitu terjadi kan. Buktinya PDIP mengajukan calon sendiri, Gerindra mengajukan calon sendiri. Jadi bahwa ada faktor diskusi dengan presiden itu
benar pasti ada, tapi bahwa partai-partai juga akhirnya berdiri di atas kepentingan strategis mereka masing-masing itu juga nggak bisa dinafikan gitu loh. Jadi menurut saya ide yang awal itu mungkin hari ini gitu, mungkin hari ini tuh sudah sulit itu loh. Ide hari ini sudah sulit karena partai seperti PDIP kemudian merevisi pencalonan itu kan agak kurang apa ya? Kayaknya agak kurang elok partai sebesar itu merevisi pencalonan. Saya nggak tahu apakah menurut mereka itu bisa dilakukan, tapi menurut saya kalau sudah dicalonkan seperti ini kayaknya mungkin tidak direvisi lagi gitu. Baik, Yang masih mungkin merevisi itu menurut saya kayak di koalisi perubahan aja. Karena merasa ada gelombang besar perubahan mungkin saja mereka berubah pilihannya lagi. Tapi kalau partai kayak PDIP yang sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak partai bergabung ke dia gitu, atau sama sekali nggak butuh siapapun untuk bergabung sama dia bisa mencalonkan, merevisi ini menurut saya agak kecil kemungkinannya gitu. Baik, karena sudah diumumkan lihat kan, nanti. itu resmi dari partai PDI Perjuangan gitu. Kita lihat karena politik the art of possibility bahwa ide menggabungkan Prabowo dengan Ganjar itu adalah ide yang masih hidup di kepalanya Pak Jokowi ya menurut Mas Hasan. Tapi apakah itu bisa terwujud? Sekali lagi kita akan lihat konstelasi politiknya beberapa waktu ke depan bagaimana respon dari PDI Perjuangan setelah koalisi besar ini terbentuk. Karena kita ingat ya Mas Hasan 2014 ini konstelasinya agak mirip. Pada saat itu Golkar dan juga PAN bergabung mendukung Pak Prabowo Subianto. Apakah nanti akan terjadi perubahan konstelasi lagi? Kita nggak tahu. Kita akan tunggu bersama 3 orang narasumber. Terima kasih sekali sudah bergabung pada sore hari ini, Mas Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional, kemudian Kang Aceh Hasan, Ketua DPP Partai Golkar dan juga founder Sirius Network, Kang Hasan Hasbi. Sehat selalu, Bapak-bapak. Terima kasih Rifan.